Oke, lanjutin. Jadi nanti kita kalau misalnya bikin website itu kalau bisa kita bikin rancangannya dulu, mau bikin kayak gimana. Nah, kita bakal bikinnya itu sesimpel kita bikin kayak gini sih. Ini kan udah ini contoh rancangannya ya. Nah, kalau misalnya udah jadi ini kayak gini. Jadi sesuai dengan rancangan yang kita buat, nanti kita bakal bikin kayak ada judulnya, ada navbarnya, kemudian nanti ada foto kita, terus nama kita, mungkin di sini ada apa namanya, ada kayak apa sih tagline gitu ya. Kalau di sini kayak kalian tuh siapa? Misalnya kalau kakak kan student. Nah, misalnya contohnya aja programmer gitu misalnya atau terserah kalian lah mau isi apa. Terus nanti di sini ada misalnya kayak about me tentang kitanya, terus nanti di bawahnya tuh ada project-project yang kita mau buat. Misalnya mau mau bikin kita yang udah pernah buat, sorry, yang udah pernah kita buat misalnya project apa gitu nanti biar orang tuh bisa ngelihat gitu. Portofolio kan ini namanya portofolio ya. Terus ini juga ada kontak kita di bawahnya di sini ya, sesuai dengan ininya ada kontak, terus ada email mungkin, terus nanti di sini ada namanya nih ya, nama lengkap, email sama di bawahnya itu pesan. Nanti submit. Terus nanti di paling bawahnya ini apa namanya tentang siapa yang buat ya. Yang buat kan pasti kita sendiri ya. Jadi nanti kalian bisa bikin-bikin apa kayak apa sih biasanya tuh kayak copyright gitu ya, di copyright. Nah, jadi untuk ngebuat ini kita nggak akan bikin dari nol. Jadi kita nggak akan bikin dari, maksudnya nggak bikin dari HTML terus kita bakal ngebikin CSS-nya lagi enggak, tapi kita bakal ngebikinnya itu menggunakan framework sesuai materi yang udah kita bikin, sesuai dengan materi yang udah kita sesuai dengan materi, sesuai dengan rencana kakak ya bahwa nanti ada pelajaran framework, jadi kakak bakal jelasin framework. Nah, framework yang kita pakai hari ini, kalau teman-teman ingat, kakak pernah ngasih tahu framework yang namanya Bootstrap. Nah, Bootstrap kalian bisa cari aja di internet Bootstrap. Jadi nanti Bootstrap ini apa sih? Bootstrap itu framework ya. Jadi framework buat kita ngebikin suatu website tanpa kita harus ngotak-atik CSS-nya sih, lebih lebih ke CSS-nya. HTML-nya perlu kita otak-atik sedikit lah. Tapi kalau CSS-nya itu kita nggak apa sedikit, mungkin kita perlu otak-atik tapi sedikit banget gitu. Maksudnya kita ganti ya. Tapi kalau misalnya CSS-nya itu kita nggak perlu bikin banyak gitu, nggak bikin keseluruhan. Kalau dulu kan kita pernah bikin apa ya waktu itu pernah bikin web apa ya portofolio juga kan tapi pakai HTML sama CSS benar-benar dari nol gitu jadi CSS-nya itu kita juga bikin sendiri ganti warna sendiri kalau HTML juga sama. Nah tapi kalau di Bootstrap ini kita nggak perlu bikin semuanya dari nol kita perlu cuman tinggal copy paste saja. Nah cara makainya gimana? Eh, Cara makainya teman-teman bisa cek di sini kan ada home terus nanti klik get started ini pertama kita klik get started dulu ya. Nah, nanti seperti biasa teman-teman kalau kita pakai framework, kayaknya dulu udah pernah juga ya pakai framework P5.js, itu kan harus di-copy. Di Bootstrap juga harus ada yang di-copy, yang ini. Nah, kalau Bootstrap ini yang di-copy ini semua ya, jadi struktur dasar HTML kalau masih ingat ya, template template dasar HTML. Nah, sebelumnya kita bikin dulu apa namanya, eh, bikin dulu ini apa namanya folder ya, folder projectnya. Misalnya di sini, ini kakak udah bikin punya kakak, tadi coba dulu ya. Oke, di sini misalnya kita bikin portofolio. Kalau tadi bootstrap portofolio, di sini portofolio bootstrap biar beda. Portofolio bootstrap. Oke, oke teman-teman boleh ikutin langkah-langkahnya. Eh, Terus nanti di sini ada yang masih ingat di sini diapain? Halo, halo. Diapain? Kita masukin ke ini ya, kita masukin ke apa namanya? VSC ya, Visual Studio Code. Jadi klik kanan dulu, terus open with code. Jangan lupa download dulu Visual Studio Code-nya ya. Nah, jangan lupa download extensionnya. Ini kakak matiin dulu extension yang ini bentar. Oke. Selanjutnya kita bikin apa? Selanjutnya bikin file ya. Nah, di sini kita bikin file index.html. Oke. Huruf kecil ya, index.html. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman masih ingat kalau kita bikin HTML dari awal, kita perlu dulu bikin template HTML-nya. Caranya dia masih ingat nggak? Cara bikin template-nya gimana?
bikin template HTML-nya. Oke, cara bikin template HTML-nya itu pakai tanda seru ya. Nanti kan keluar nih element abbreviation, bisa diklik aja atau klik enter juga boleh, enter. Nah, nanti dia bakal bikin kayak gini. Ini kita nggak usah otak-atik karena kita cuma pengen nyoba aja. Nah, kalau kita coba, masih ingat teman-teman kalau kita bikin H1, salah. Nah, saya di sini kita bikin H1, terus di sini misalnya apa ya, tes itu. Kalau kita save, kalau kita open, misalnya open ini web browser aja, jangan nih, open with Chrome aja, Chrome. Web browser kakak soalnya Opera. Jadi di sini other browser. Nah, ini kalau teman-teman masih, kalau itu kan tadi kakak pakai extension ya, jadi makanya ada open in browser. Kalau enggak, kalian bisa buka sendiri ya di file explorer, terus cari. Nah, terus kalau kita lihat di sini, kalau kita bikin tadi kan H1. Nah, H1-nya itu kalau teman-teman masih ingat pakai fontnya itu font default. Font defaultnya apa? Times New Roman ya. Terus masih ingat juga kan kalau misalnya secara default itu ada yang namanya margin atas, margin kiri, padding. Jadi kita harus bikin semuanya jadi 0. Nah, kalau kita udah pakai Bootstrap, itu semuanya udah nggak perlu lagi. Jadi benar-benar nggak perlu otak-atik CSS-nya lagi secara defaultnya ya. Nah, caranya gimana pakainya? Kayak tadi ya, tadi udah di Bootstrap-nya gimana ya? Kan misalnya tadi kita ulang ya, Bootstrap, terus di sini Bootstrap, terus get started. Nah, di get started-nya ini, teman-teman scroll aja ke bawah, sampai ada tulisan starter template-nya tadi ya, terus di copy, langsung aja paste di index.html, paste save, gitu ya. Nah, di sini kan sama ya sebenarnya kan apa namanya tuh, struktur dasarnya yang tadi udah kita bikin pakai tanda seru tadi, pakai Visual Studio tadi kan sebenarnya sama ya, kayak gini. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya di sini hello world-nya kita ganti tes kayak tadi, terus kita save, terus kita buka lagi, terus kita reload, maka teman-teman bisa lihat secara otomatis tulisannya aja udah berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi secara default ya, font default dari Bootstrap. Terus padding kanan, padding kiri, margin kanan, margin kiri, margin atas bawahnya juga udah 0, udah di reset ibaratnya ya, udah dibikin jadi 0. Nah, jadi kita udah nggak perlu lagi tuh buka CSS-nya lagi, terus kayak bikin CSS terus bikin margin padding-nya itu jadi 0. Udah secara otomatis. Nah, oke, selanjutnya kita ganti dulu title-nya. Jadi apa ya tadi ya? Portofolio, terus nama kalian. Misalnya portofolio di sini ini saya Jeremia Rangga, atau kakak bikin tidak apa ya, Jeremia Rangga. Kayak gini ya. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu, udah apa namanya, udah ngikutin semua belum? Udah sampai sini belum? Atau masih ada yang ketinggalan? Boleh dikasih tahu dulu kalau memang ada yang ketinggalan. Halo, semuanya udah ngikutin kah? Sudah, Kak. Sudah, oke. Kita lanjutin lagi ya. Nah, terus di sini di apa namanya, kalau kita lihat lagi di bawahnya di sini kan ada option nih, optional untuk JavaScript. Jadi ternyata untuk JavaScript-nya, untuk apa namanya tadi, Bootstrap-nya itu tadi ada option 1, option 2 untuk JavaScript-nya. Nah, option 2 ini untuk separate, jadi dipisah ya, tiap Popper nih kakak nggak tahu apa ya, tapi pasti framework juga yang di luar dari Java, di luar jadi Bootstrap, sama ada untuk framework Bootstrap-nya sendiri. Kita atau ini terpisah ya, jadi scriptnya terpisah. Nah, biar gampang kita bikin jadi satu aja. Jadi yang option 1 ya, yang Bootstrap bundle with Popper, yang ini aja. Jadi dia sekalian gitu, jadi satu. Jadi yang bawah ini option 2-nya boleh teman-teman hapus. Oke. Terus ini boleh kalian hapus juga optional JavaScript-nya karena kan ini cuma komentar ya, komentar. Terus kalian boleh save. Nah, biar cepat kakak pakai live server aja ya. Jadi biar di sini nggak usah kita reload. Ini kita live server. Oke.
Mana ya? Kak, Ya? kalau live server itu harus pakai ada koneksi datanya ya? Oh ya, nggak usah kalau gitu. Kamu pakai apa? Pakai handphone, pakai laptop? Pakai laptop. Oh, kalau live server itu sebenarnya nggak pakai koneksi sih. Kalau ini kayak lokal host gitu, ini kan ada IP address kan kayak 12.0.0 ini. Ini kalau kalian buka di misalnya di handphone kalian nggak akan kebuka, masih error. Ini lokal host namanya. Jadi nggak harus pakai internet, nggak apa-apa. Tapi kalau mau buka manual juga boleh. Masih ingat kan caranya kan? Tinggal misalnya kalau di sini nih klik kanan, reveal in file explorer. Terus nanti di portofolio bootstrapnya ini kalian klik aja nih, double klik. Ini kebetulan kakak pakai Opera untuk default browsernya, tapi kalau kalian pakai Chrome ya nanti lambangnya lambang Chrome. Nah nanti bakal sama kok, cuma nanti kalian jangan lupa di refresh ya kalau ada perubahan. Ini kan kebetulan karena kakak pakai web server, jadi nanti dia otomatis harusnya. Misalnya di sini kan masih belum ada perubahan ya, maka nggak ada yang berubah. Misalnya tesnya kakak hapus, terus save, nanti bakal berubah. Tuh, nggak ada kan, hilang kan? Atau misalnya fontnya kakak ganti. Nah, fontnya diganti gimana caranya? Kakak hilangin aja, misalnya kakak salahin aja secara sengaja nih linknya. Berarti kan bootstrapnya hilang kan, frameworknya kan. Berarti nanti secara otomatis dia hilang juga ininya, defaultnya tuh kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi di sini reload aja. Kita balikin ke awal. Ada yang mau nanya lagi? Jelas semua ya? Kecepatan nggak jelasinnya? Atau cukup pas? Halo? Pas ya? Oke, sebelum kakak lanjut, karena kita bakal pakai copy paste nanti ke depannya seterusnya dan biar rapi, teman-teman boleh ke extension, semuanya udah download Prettier kan ya, jadi extension ini klik yang ini, terus cari Prettier, Prettier, terus nanti diklik aja Prettiernya. Nah boleh kalau yang belum diinstal langsung install aja, tapi kalau yang udah ya ngikutin selanjutnya ya, step selanjutnya ya. Ini kenapa? Oh iya, iya iya. Ntar biar laptop kakak nggak berat, kakak matiin ininya dulu ya, sebentar ya. Matiin, ntar kakak stop sharing dulu. Bentar. Kakak matiin apa namanya OBS-nya. Lupa dimatiin. Tuh berat banget OBS-nya. Terus display. Ini asli berat banget. 12 extend. Oke. Mana ya? Application. Nah, ini bukan ya? Bentar. Oh, yang itu. Nih. Oke, udah kelihatan lagi ya. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya lagi tadi klik setting. Nah, di sini ada manage, teman-teman, atau gambar kayak apa lingkaran bulat gitu, gerigi gitu, boleh diklik aja. Terus extension setting. Sekarang kita mau ngedit ubah sedikit ya extensionnya ya. Karena kakak lupa.
nambahin apa ya. Nah, yang pertama itu jadi kalian udah kebuka kayak gini, langsung aja scroll ke bawah. Scroll. Nah, scroll ke bawah, terus cari ini ya, print width. Print width-nya boleh diganti jadi 240. Default-nya kalau nggak salah 80. Nah, kalian ganti jadi 240. Oke. Nah, terus kalau udah, ini kan ada apa text box ini ya, input box-nya. Kalian boleh hapus aja teksnya di sini. Ganti format on save. Yang ini boleh diganti jadi format on save, boleh dicentang, boleh dicentang. Secara default dimatiin, tapi kalian harus centang ya. Jadi nanti pas kalian save, dia bakal ke format Visual Studio Code, kode kalian, biar lebih rapi. Terus nanti di sini ada default formatter di atasnya, persis. Boleh kalian ganti jadi prettier. Nih, prettier code formatter. Kalau udah, boleh disilang aja. Selesai artinya ya. Sekarang kita balik lagi ke index.html. Nah, mungkin kalau kalian ngerasa backnya ini kayak ini kan, kalau biasanya gini kan, keganggu sama samping ini, kalian boleh tutup. Caranya di Ctrl B, langsung kehapus dia. Bukan kehapus sih, hilang. Udah? Di sini ada yang ketinggalan? Ada ya? Kalau lanjut ya. Iya, boleh. Tadi di mana sih yang buat nge-setting? Oh, nge-settingnya nih, extension. Terus di sini kalian cari prettier. Udah sampai sini? Tadi Ryan ya? Udah. Terus di sini ada gerigi, boleh diklik. Terus extension settings. Nah, terus scroll ke bawah, scroll. Di sini kan udah kebuka nih ya settingnya ya. Scroll terus sampai di bawahnya prettier path ada prettier width, prettier print width. Boleh diganti ini jadi 240. Oke, udah? Iya. Terus di sini ganti ini atasnya ini teksnya ini boleh kalian ganti jadi format on salah. Semuanya ya, format on save. Terus dicentang yang ini, yang editor format on save-nya dicentang. Klik aja. Terus yang ini, default formatternya ganti jadi prettier. Tuh. Gitu ya. Udah? Hilang. Udah? Ada masih apa namanya? Masih ketinggalan kah? Udah, Kak. Udah ya. Nah, terus kalau udah tinggal di close aja. Close. Udah ya? Udah semua ya? Terus mau ngilangin yang kirinya ini tinggal klik Ctrl B. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke bikin HTML yang belum bikin sama sekali kita. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Sebenarnya kan ini kakak udah bikin jadi enak ya, udah ada gambarannya. Oh iya, sebelumnya kalian di sini kan ada apa namanya foto. Siapin dulu foto kalian ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai foto kalian nih, kalian boleh search. Misalnya apa ya, foto gitu, men. Boleh kalian search. Di sini kalian search aja deh. Search image. Nah, kalau bisa ukurannya itu kotak. Jadi 1:1 rasionya ya. Nah, nggak apa-apa kita cari aja. Apa ya ini nih. Oh, ini kayaknya udah 1:1 sih. Kita cari yang lain. Bisa nggak ya? Kalau nggak salah di sini ada tools size. Nah ya, tools size. Nggak bisa nih. Nggak bisa ya. Ya misalnya inilah. Terus kalian boleh save aja atau yang tadi deh, yang tadi. Ini kelamaan di foto bentar. Yang ini tadi ya. Ya jadi ini udah kotak, sebenarnya udah enak. Kalian boleh klik kanan, save.
Terus save-nya itu di folder yang kalian bikin ya, desktop. Kalau di kakak itu di desktop, terus di Bootstrap portfolio, bukan nih, di portfolio Bootstrap. Nah, terus biar kita enak, kalian boleh klik, biar rapi ya, biar rapi, klik kanan, new, terus bikin folder baru untuk gambar, khusus untuk gambar. Nanti soalnya kita punya beberapa gambar. Di sini ketik img, karena namanya kan image, kalau kalian mau ganti image juga boleh, ini singkatan aja ya. Terus di sini kita ganti jadinya misalnya profil, misalnya. Terus save. Nah, Kak, kalau misalnya apa namanya fotonya nggak kotak gimana? Atau misalnya fotonya itu misalnya apa namanya memanjang kayak gini, kalian boleh edit dulu ya. Editnya itu bisa pakai Photoshop mungkin yang terkenal, atau pakai Paint yang simple, atau kalian boleh pakai websitenya itu namanya squash nih, squash.app. Boleh kalian upload aja gambarnya, misalnya di sini kakak contohin ya. Cuman ini karena udah kotak biar cepet. Misalnya ini nih kakak pakai ya udah diubah semua ya. Nggak apa-apa pakai yang tadi aja sebagai contoh aja kan. Nah ini ya. Nah nanti di sini kalian boleh klik resize. Ganti width-nya terserah kalian. Misalnya mau 1152 boleh, mau 700 kali 700 boleh. Tapi jangan lupa ini kan ada maintain aspek ratio-nya dimatiin. Biar nanti dia entah nanti memendek kalau panjang, atau nanti dikecilin lah, di stretch namanya ya. Pokoknya sesuai ukurannya, sorry. Nah, nanti kalau kalian mau, kalau tadi kan ini di stretch ya, jadi nanti kalau terlalu panjang, nanti dia nge-stretch gitu, jadi ngemendekin ininya, gambarnya. Nah, kalian boleh ganti aja ke contain. Nah, kalau konten ini nanti dia bakal nyesuaiin dengan fotonya. Jadi nanti muka kalian aja yang kelihatan. Ekspor, tutup. Oke. Nah, kalau udah nanti fotonya jadi kotak. Terus nanti di sini ada compress. Nah, ini kalau kalian mau compress, mau kecilin file size-nya juga boleh. Boleh dikompres, dinaikin kualitinya misalnya, turunin misalnya gitu. Terserah kalian lah. Ya kan foto awalnya itu kan 137, pas dikompres jadi turun jadi 62,4 gitu. Makin gede kualitasnya pasti makin gede juga dong filenya. Saya 100 tuh malah naik ya kan jadi 457. Nah, mau dikecilin juga boleh. Nanti silahkan di-download, langsung diarahin ke folder IMG kalian. Kalau biasanya sih kalau download di sini sih langsungnya ke download ya. Nanti kalian boleh pindahin aja sendiri. Oke. Kalau udah itu tadi untuk awal juga. Nanti untuk foto-foto atau gambar-gambar saja kita cari bareng-bareng. Nah, sekarang langkah pertama apa? Paling atas aja dulu. Langkah pertama itu kita mau bikin navbar-nya dulu. Navbar itu navigasinya ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian boleh search aja di sini, search docs, terus ketik navbar. Oke. Nah, ini ada ini yang paling atas, silahkan diklik. Scroll ke bawah, terus cari navbar yang kalian mau. Sebetulnya yang kalian mau, terserah kalian mau pakai yang mana aja. Cuman biar sesuai, kakak cari yang sama persis. Jadi ada tulisannya, kemudian ada tulisan kecil-kecilnya, linknya ya. Nah, yang ini nih, navbar yang ini nih. Pas nih ada tulisannya, terus ada tombol-tombolnya ya, sesuai dengan yang kita mau. Terus sekarang gimana? Kalian copy aja nih. Oh, tadi kakak salah ini ya. Boleh yang ini juga boleh, sama. Nggak ada bedanya sih. Misalnya yang ini lah. Terserah kalian ya mau pakai yang atas sama sama aja. Cuman bedanya kalau kalian perhatiin lagi, di HTML-nya sedikit berbeda. Kalau ini pakai list, nih pakai list. Kalau ini langsung linknya, jadi lebih sedikit. Kakak pakai yang singkat aja nggak apa-apa. Copy aja. Ini klik sini ya, copy to clipboard. Karena kita mau pakai yang ini sesuai dengan yang kita pengen. Terus silakan ke HTML-nya kalian paste. Tapi sebelumnya
biar enak ini kita hapus dulu tesnya. Kita kasih komentar. Jadi kita kasih kayak note gitu biar ngasih tahu loh. Ini bagian awal navbar, ini bagian akhir navbar. Jadi kita bikin di sini misalnya navbar. Terus nanti kita bikin juga akhir navbar atau navbar end juga boleh. Nama bahasa Inggris ya. Terus nanti di dalamnya kita baru copy, paste gitu. Jadi nanti kita ngebacanya juga enak. Navbar, oh ini bagian ini navbar nih gitu. Jadi kan enak ya ngebacanya ya. Walaupun di kelasnya udah ada tulisannya sih, cuman ya biar enak aja lah kita bikin ada tulisannya. Komentarnya jangan lupa di save, terus dilihat hasilnya. Nah itu ya udah ada ya navbar, ada tulisannya. Nah sekarang kalian boleh ganti juga tulisannya jadi nama kalian boleh. Di sini nama kakak aja langsung. Di sini navbar ganti jadi misalnya Jeremia Rangga. Href itu link ya, jadi pas kalian klik ini kan dia berubah nih apa namanya pointernya ya, apa kursornya jadi tanda kayak gini kan. Nah ini artinya dia bisa diklik. Nah terus cara ngubah linknya gimana? Nih di href kalau kalian masih ingat. Nanti pas kita ngelink windownya juga nanti about itu juga pakai href ya. Oke, kalau udah ada yang beda nih sama yang contohnya nih, misalnya di sini kakak kasih contohnya ya. Apa aja yang beda? Yang beda itu warna backgroundnya. Kita pengen biar lebih enak warna biru atau mungkin warna kesukaan kalian warna merah, warna hijau. Terus apa posisinya? Posisinya di sini kan terlalu kiri ya. Kita nggak mau terlalu kiri, ada agak di tengah-tengah lah. Nah, agak di tengah-tengah. Terus ininya yang tulisan ininya kita pengen di sebelah kanan. Caranya gimana? Nah, ini kalau di Bootstrap kita cuma butuh ngotak-ngatik class-nya aja. Ya, jadi kita cuma butuh ngotak-ngatik class-nya aja. Gimana caranya? Pertama, kita bikin ke tengah dulu ya. Jadi, cara bikin ke tengahnya itu silakan lihat class-nya di nav karena itu kan tengah-tengahnya itu di nav-nya ya, di navbar-nya. Terus apa ya? Nah, ini ya. Di sini collapse navbar collapse bukan yang ini. Navbar. Oh, yang ini nih. Ini kan ada navbar, nav. Nah, ini ms bukan container. Oh, nah ini yang ini ya, sorry yang ini ya, div class container. Jadi kita pengen bikin navbarnya itu di dalam kontainer. Jadi kalau di sini kan ada kontainernya dulu nih, baru nanti ada tulisan-tulisannya kan. Nah kita pengen tulisan-tulisannya itu ada di dalam kontainer. Nah caranya gimana? Dihapus aja nih fluidnya, fluid, nanti langsung di save terus diubah. Nah itu sebenarnya caranya itu kan bisa lihat klik layout ya, itu bagian layouting, terus kalian klik layout, terus ini container. Nanti kalian boleh cari nih gimana caranya nih. Ini kan container fluid which is width 100% at all breakpoints. Artinya dia bakal 100% kiri kanan. Jadi dia mentok kiri mentok kanan. 100% menyesuaikan width dan height layar kalian. Terus kalau container doang berarti ada set max width to each responsive breakpoint. Jadi dia max width-nya itu dari mana? Bukan dari layarnya tapi ya, karena kalau layar itu 100%. Max width itu dari mana? Dari kontainernya. Jadi dari ukuran dari ininya nih, navbarnya. Sorry, dari div-nya ini nih. Oh iya, dari navbar ini, dari tag navbar ini. Jadi nanti dia kayak apa nyesuaiin dengan ukuran itu. Jadi makanya ini di tengah-tengah. Karena kebetulan navbar itu di tengah-tengah. Ini background-nya doang. Nah, gitu. Nah, sekarang apalagi? Sekarang kita mau ganti tulisannya itu di sebelah kanan kan? Caranya itu kalian boleh cari di sini. Di tulisannya. Nih, di tulisan apa namanya? Tulisan navbar class navbar navnya ini kalian boleh tambahin class lagi. Namanya ms auto. Nah, ms auto itu apa? Nah, kalian boleh cari di sini. Di sini cari aja ms kalau nggak salah horizontal ini nih. Itu di layout juga sih kayaknya. Oh, bukan ya. Nah ini nih. Jadi ms auto itu kayak ngasih margin. Nah,
berarti margin ya tadi ya, margin. Nah ini utilities and layout for layout. Ini ya kalau kalian lihat margin padding. Jadi untuk di back bootstrap itu kalau mau nambahin margin itu kita cuma tambahin class doang. Kalau kita mau tambahin margin kanan berarti namanya margin end ya kan? Akhir karena kita bacanya dari kiri ke kanan. Jadi left to right. Jadi dari kiri ke kanan. Maka untuk bagian kanan itu bagian end, bagian terakhir. Sedangkan kalau mau ke kiri berarti apa? MS, margin start. Gitu ya. Kalau mau top sama ya, margin top, margin bottom berarti MB. Udah sesimpel itu aja. Nah, kenapa namanya ME? Kenapa nggak langsung aja ML? MB, MR, misalnya kayak gitu ya. Karena ada fitur baru di Bootstrap itu namanya left to right. Jadi kalau teman-teman bacanya dari kiri ke kanan, maka nanti dia sesuaiin. Tapi kalau dari kanan ke kiri kan ada tuh tulisan atau literatur yang biasanya bacanya dari kanan ke kiri. Atau tulisan gitu. Ada yang tahu nggak bahasa apa yang bacanya dari kanan ke kiri? Iya, bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kan dia bacanya dari kanan ke kiri. Jadi nanti secara otomatis nanti kalian boleh kasih tahu ke bootstrapnya kalau bacanya itu dari kanan ke kiri. Jadi biar enak kalian juga mungkin kalau misalnya kalian kebiasaannya bacanya dari kanan ke kiri, nah itu bisa kalian ganti tuh jadi right to left. Nanti MN-nya berarti di mana? Di kiri ya. M start-nya di kanan kayak gitu. Itu sekarang fitur baru tuh. Kalau dulu nggak ada. Kalau kita lihat lagi udah sama ya. Terus ganti apanya lagi? Ganti jadi warna biru. Ganti jadi warna biru. Caranya gimana? Caranya klik lagi Bootstrap. Terus di sini cari colors. Color ya, color. Nah, tuh. Ada banyak kan colornya, kalian mau pilih yang mana? Misalnya mau yang warna biru, berarti nanti kalian bisa ganti background strip primary ya. Jadi kan karena kita mau ganti backgroundnya doang, jadi jangan lupa tulis background atau BG ya, singkatannya BG. Nih, kita coba background color. Nah ini background ya, background. Mau ganti-ganti warna backgroundnya gimana? Tinggal dikasih class BG strip warnanya. Kalau misalnya warna biru itu namanya primary, jadi biar enak tuh dia dibikin tulisan ya. Kalau warna abu-abu secondary, mau hijau sukses, merah danger dan seterusnya. Nah misalnya kita contohin tadi warna hijau misalnya, biar beda kakak kasih warna hijau deh nggak apa-apa. Jangan nih warna biru aja soalnya nanti ada warna lain ya. Tapi kalau teman-teman mau warna hijau silakan. Tambahinnya di mana? Di navnya dong, karena kan ini bagian dari navbar. Ini BG lightnya kalian hapus saja, kalian warna lain. Langsung ganti BG sukses. Titiknya hapus ya, jangan ada titik di kelas. Kalau kita lihat lagi, berubah nih warna hijau, gitu ya. Cuman kalau kakak mau warna biru, jadi ganti aja BG primary. Oke. Langsung berubah. Terus gimana? Terus apanya lagi yang beda? Aduh. Yang beda tulisannya. Tulisannya jadi warna putih. Nah, kalau kalian cari di sini navbar, mana ya? Teks, image, sini ada nggak ya? Nah ini nih. Sebenarnya di sini juga ada ya, navbar. Kalau misalnya tulisannya kita hitam, kalau tadi kan tulisannya hitam ya karena backgroundnya putih. Maka untuk tulisannya itu class-nya pakai apa? Class navbar light. Jadi navbar light itu akan membuat tulisannya itu hitam, gitu ya. Terus kalau misalnya warnanya udah terang nih backgroundnya, warnanya gelap nih backgroundnya, terus mau dijadiin terang tulisannya, ya udah tinggal diganti aja navbar strip dark. Nah ini fungsinya sebetulnya nanti kalau teman-teman bikin dark light mode ya, kan sekarang tuh lagi ngetren tuh dark light mode. Nah itu makanya di sini bikinnya dark sama light. Jadi nanti secara otomatis kalau teman-teman ganti dark, dia class-nya ganti dark, light ganti light. Itu pakai JavaScript ya, ini kita nggak belajar sekarang. Jadi biar simple aja. Nah gitu. Jadi kalau mau tulisannya itu warna putih gimana? Navbar dark. Nah gitu. Apalagi nih sekarang? Shadow ya. Kita mau kasih shadow nih, kan ada shadow-nya. Boleh search di sini shadow. Shadow. Nah, di shadow ini kalian mau pakai yang mana nih? Apakah small shadow, regular shadow, larger shadow? Oh, gue mau pakai yang regular shadow. Berarti kalian cari yang div-nya ketiga ya. Berarti 1, 2, 3 nih yang ini.
Ini berurutan ya untuk kodenya. Jadi yang ketiga boleh di kanan aja, langsung copy. Yang ketiga aja, div yang ketiga. Sorry, bukan divnya ya, class-nya. Shadow nih, class shadow. Copy boleh, atau kalian ketik sendiri, jadi class-nya aja ya. Shadow. Tambahin boleh di paling akhir, silakan shadow. Atau paste langsung ya. Save. Nah ini, udah kelihatan ya shadownya ya. Kalau misalnya ketebalan, kalian boleh pilih yang small shadow. Kalau yang small shadow, tinggal shadownya itu dikasih strip SM. Kalau di copy aja, langsung diganti shadow strip SM. Maka nanti shadownya jadi tipis. Tuh, nggak kelihatan ya. Makanya biar kelihatan kakak kasih shadownya agak besar. Yang reguler maksudnya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Udah jelas ya? Ada yang ketinggalan kah? Sambil nunggu, kakak mau ambil minum dulu, haus. Kalau mau nanya silakan. Atau kalau yang ketinggalan nih, kakak buka kodenya ya. Sambil nunggu, bentar. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut. Apalagi nih selanjutnya nih. Bagian selanjutnya nih kalau dari sini, bagian kotak, bagian yang ini ya. Jadi bagian dimana ada foto kita, kemudian ada nama kita, kemudian ada apa tuh namanya tuh? Tagline-nya. Nah, cara nambahinnya gimana? Namanya itu kalau di Bootstrap zaman dulu ya, Bootstrap 4 titik sekian itu namanya apa namanya itu Jumbotron. Jadi jumbo kan ini, jumbo. Namanya Jumbotron kalau dulu. Nah, biar enak dan biar nggak kita capek buatnya dari nol, kalian bisa ganti aja versi Bootstrap-nya. Caranya klik di sini ada tulisan Bootstrap version 5.1, silakan diklik aja. Ganti ke 4.6x. Klik. Berubah ya, webnya juga agak berubah. Cari di sini search-nya Jumbotron. Nah, kita mau pakai yang ini. Nah, jadi biar kita nggak susah bikin dari nol, udah kita pakai ini aja ya. Nah, untuk itu kita copy aja ininya. Copy. Cuma nanti tulisannya, garisnya kita hapus. Jadi kita cuma perlu hello world sama ininya. Tulisan bawah-bawahnya nggak perlu. Tombolnya juga nggak perlu ya. Jadi copy aja langsung paste ke sini. Tapi ingat, biar enak kita pisah. Di sini ganti jadi apa namanya tuh? Jumbotron ya, Jumbotron. Yang akhir Jumbotron. Dah, langsung di sini paste yang tadi. Kalau kalian save terus kalian lihat udah sama ya. Udah sama, maksudnya udah muncul. Biar enak, kalau teman-teman masih ingat ya, struktur dari HTML itu kan ada navbar, ada karena ada apa lagi ya, ada footer juga ada. Footer punya sectionnya sendiri. Nah, punya tagnya sendiri ya. Kalau misalnya ini kan dia sebuah section ya. Ini kan section nih. Mana ya? Ini kan section pertama, section kedua, section ketiga. Dimana isinya tentu beda-beda ya per sectionnya. Section selanjutnya. Nah, bawahnya ini nanti footer. Nah, biar rapi strukturnya, kita ganti di sini. Div-nya ini ganti section.
Jangan lupa kalau kalian ganti awalnya, kalian juga harus wajib ganti akhirnya, section. Kalau nggak error. Oke? Kalau di save, udah. Nanti nggak ada yang berubah pasti. Sekarang kita hapus dulu ya tulisannya sampai garisnya. Ini kita hapus. Jadi silakan kalian hapus di sini sampai HR. Hapus saja. Save. Lihat lagi. Nah, hilang kan? Nah, terus sekarang kita pengen bikin dia ke tengah. Kayak gini ya, jadi ke tengah tulisannya. Caranya gimana? Oh ya, backgroundnya dulu deh ya, biar kelihatan lebih enak kita kasih background. Cuman sayangnya background untuk yang punya kakak ini nggak ada di Bootstrap. Karena kan terbatas ya warnanya tadi kalau teman-teman lihat. Balikin lagi ya ini ya, balikin lagi ke versi terbaru 5.1. Nah ini misalnya color. Nih kakak tunjukin ya, Jumbotron nggak ada di sini. Tuh. Nggak ada, adanya cuma documentation ya, kita nggak mau itu. Jadi makanya kita tadi turunin dulu versionnya. Nah di sini kan warnanya cuma terbatas nih. Kalau kalian mau pakai warna yang ada sih silakan ya. Cuman kakak nggak pengen ganti warnanya biar lebih bagus gitu kan, biar cocok sama biru yang atas. Silakan aja. Ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Coba-coba. Mungkin ada yang tahu. Caranya gimana kak? Caranya ya gampang aja, berarti secara mau nggak mau kita harus otak-atik apanya? CSS-nya. Bukan otak-atik, kita harus nambahin CSS-nya. Kalian boleh nambahin CSS-nya, masih ingat ya cara bikin CSS? Ada yang inline, kalian bisa tambahin di sini. Misalnya background color, misalnya aqua, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian save, terus kalian lihat lagi, berubah warnanya kan? Tapi kalau misalnya kalian mau ubahnya biar lebih rapi, misalnya ya, kita bikin file baru juga boleh. Di sini kakak bikinnya gimana ya? Biar enak kita pisah aja ya, biar rapi kali ya. Jadi kita tambahin dulu di sini style.css, langsung aja kakak cepet ya. Style.css, sorry nih, hati-hati nih ya kalau belum ada gambarnya, ini salah nih. Ini kan gambarnya masih garis-garis, nah itu salah tuh. Harusnya gambar CSS, ini kita rename dulu. Ini salahnya ini koma ya, bukan titik, harusnya titik nih. Nah harusnya gambarnya jadi hashtag nih kayak gini. Kalau nggak ada logonya nggak ada berarti salah itu. Nah ini kita langsung ganti aja. Ups, tadi kepencet. Oke. Langsung kita ganti aja jadi nah tadi ya. Sininya jangan lupa ditambahin ya. Misalnya di sini kita tambahin CSS. Aduh, salah lagi. CSS, my CSS. Terus nanti di apa namanya di sininya kalian kasih tag link. Caranya link tab. Nah, nanti refnya ini kalian arahin ke style sheet kalian. Style.css. Udah deh. Boleh nanti di sini kita ganti warnanya. Caranya gimana? Kita select aja class-nya. Masih ingat nggak cara select class gimana? Ada yang masih ingat cara select class di CSS? Pakai lambang apa? Titik nih. Ya, titik. Jadi di sini kita kasih ya titik. Namanya apa tadi? Jumbotron. Kita ganti background colornya jadi nah untuk warnanya nih kebetulan kakak punya warna sendiri. Warnanya itu yang ini. Kalian boleh ikutin juga kalau kalian pakai warna biru ya, kalian ini cocoknya pakai warna biru. Kalau enggak, sorry, jangan lupa dikasih hashtag. Kalau enggak kalian boleh arahin aja. Kalau di Visual Studio Code itu ada color pickernya, kalian boleh bebas ngarahin. Ya kalau kalian warna hijau nih, kalian boleh langsung aja ganti ke warna hijau, sininya boleh. Atau warna merah juga silahkan. Kebetulan ini kakak warna biru, jadi di sini kita ganti sesuai yang tadi aja ya, EDFF. Nah ini pas ini untuk warna biru. Kalau kita save, kita lihat nggak? Udah ada ya. Nah sekarang kita mau bikin dia ke tengah. Tulisannya mau bikin ke tengah. Caranya index.html.
Berarti di Jumbotronnya kita kasih class. Nah, apa class-nya? Class-nya itu boleh cari di sini. Center, text center, atau text alignment. Nih ya, jadi kalau kita pengen bikin ke tengah, itu namanya text center. Yang ini nih. Jadi kita boleh tambahin text center di mana? Boleh di section-nya, boleh, atau di class H1-nya juga boleh. Jadi terserah kalian mau di sininya boleh atau di sininya boleh kan, karena teksnya itu kan ada di H1 ya, tapi mau di atasnya juga boleh di sectionnya. Di sini biar enak, biar semuanya juga biar kena ya, H1-nya kena, P-nya kena. Kalau di H1 berarti kan H1-nya doang ya. Seperti ini di sini. Ya udah di tengah ya. Oke, sekarang kita mau tambahin apa lagi nih? Ganti namanya dulu lupa. Namanya apa nih? Namanya Jeremy Rangga untuk H1-nya, untuk P-nya kalian boleh ganti ke terserah kalian. Mau kasih apa? Student doang juga boleh. Di sini kita ganti student. Save. Nah, itu deh ya. Cuman kalau student doang tuh kurang enak gitu. Biar enak tuh harus ada 2. Terserah kalian mau apa lagi, misalnya movie lover misalnya. Kalian suka nonton film. Atau tech enthusiast istilahnya. Nah, ada tuh ya sekarang ya. Ngetan-ngetannya kan kayak gitu tuh tulisannya. Nah, misalnya kayak gini lah contohnya ya. Oke, udah ya, namanya udah diganti. Tambahin gambar. Nah, kita sekarang tambahin gambar. Nah, baru gambar kita kepake nih sekarang nih ya. Masih ingat tambahin gambar gimana caranya? Pakai tag apa? Langsung aja deh ya, image, img, langsung diketik, terus tab. SRC-nya kalian arahin ke profil, ke JPEG yang udah kalian bikin. Caranya gimana? Caranya bisa ke sini, image SRC-nya boleh kalian klik apa namanya tuh? Image, gimana ya? SRC-nya itu enggak. Folder image ya, image, img, slash. Nah, baru nanti kalau tulisannya benar, nanti ada tulisan, ada file yang udah kalian masukin di dalam folder image. Silahkan pilih file yang gambarnya, gambar fotonya. ALT-nya jangan lupa diisi ya. Misalnya ALT-nya namanya kalian, karena ini kan gambar kalian. Terus, nah kalau udah kayak gini, kalian lihat, nah ini udah ya. Gambarnya kegedean, kita kecilin. Nah kalau dikecilinnya ini, lebih enak pakai, biar spesifik ya, kita pakai CSS. Balik lagi ke sini, Jumbotron-nya. Tapi jangan lupa ya, mau nambahin, yang mau kita ganti kan cuma ukuran ininya ya, ukuran gambarnya. Jadi kalian harus pilihnya detail, Jumbotron spasi img. Karena image-nya cuma satu. Ganti dia width-nya. Width-nya itu 200 pixel. Kecil aja, karena kita nggak mau gede-gede. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin gambarnya itu jadi lingkaran. Image, cari di sini caranya gimana. Image, bikin lingkaran itu atau round ya, round. Di sini nggak ada lagi. Nah, ini nih, class rounded. Nah, rounded ya. Jadi di sini rounded. Sini ada nggak ya? Nggak ada. Ya, pokoknya untuk bikin dia bulat itu rounded. Nah, cuman roundednya ini kalau rounded doang, dia ujung-ujungnya doang nih round apa jadi ada radiusnya ya. Kita kan maunya bikinnya lingkaran full. Berarti nanti bikinnya circle rounded. Jadi biar roundednya itu bulat. Gitu ya. Mana? Ya, betul, rounded circle. Kakak agak lupa. Langsung tambahin aja class di sini nih, karena belum ada classnya, tambahin ya, class rounded strip circle. Save, lihat di programnya. Nah, udah bulat ya. Sekarang masih terlalu nempel nih atasnya. Kakak mau kasih margin ya. Caranya kan kalau ini kan kasih margin ya, kalau padding. Boleh padding, boleh margin sih, terserah kalian lah, mau pakai padding boleh, margin boleh. Tapi ingat ya, jangan lupa bedanya margin sama padding.
Nah, ini misalnya kasih margin berapa ya? Tapi ini terlalu dekat. Misalnya kakak kasih margin di sini. Kalau margin kalian lupa caranya nih, kalian search aja. Ini yang spacing margin padding ya, biar lebih jelas. Kalau tadi kan sih terlalu simple. Nah, ini margin. Terus ini ada T, B, S, E, X, Y. Ini kalian boleh baca. Nah, ukurannya itu sampai 5 atau auto. Di sini biar enak marginnya kita kasih margin top aja untuk bagian atasnya aja. Itu 2 aja kali ya, 2. Ukuran tepatnya nanti kalian boleh cek di sini. Ini nih, ukurannya ya. Ini pakai rem misalnya. Satuannya rem. Sini margin top misalnya 2. Salah. Save. Itu ya udah kasih. Masih yang terlalu kecil. Margin top 3. Ya, boleh kalian sesuaikan lah. Itu kan makin jauh ya. Terserah kalian. Nah, sekarang kita mau kasih apa lagi nih? Kita kasih border. Caranya balik lagi ke image. Nah, di sini nah ini kan ada bordernya nih, image thumbnail ya. Jadi ada bordernya. Ternyata untuk nambahin border kita cuma tinggal tambahin class img strip thumbnail. Boleh di copy aja biar cepat. Ini ada di sini ya. Tambahin aja, boleh harus di image-nya ya. Save. Tambahin. Nah, itu ya udah ada ya. Sorry, untuk margin top-nya jangan di sini deh. Margin top-nya itu di Jumbotron-nya aja. Di sininya aja ya, biar berlaku untuk semua. Biar enak aja ngebacanya. Sini. Tuh ya, udah ya. Oh, enggak ding, bener ding. Berarti bukan margin. Padding, kalau di sini padding. Ganti padding ya. Kalau mau ganti padding gimana? M-nya ganti T. Nah, itu. Nah, oke. Sebenarnya sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi kalau masih ada waktunya. Ada yang mau nanya atau ketinggalan? Boleh langsung aja. Oke, kalau nggak ada, kakak lanjutin ya, biar cepat. Ya, bisa cepat selesai nih. 16.25 sih ya, berarti nanti minggu depan kita lanjutin lagi ya. Sekarang, model website sekarang itu kan ala-ala ada wave-nya gitu kan. Ada apa sih? Wave itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Jadi kayak gelombang. Nah, gelombang biar modern gitu, biar kelihatan keren. Cara nambahinnya gimana Kak? Cara nambahinnya ya pertama kita harus bikin gelombangnya dulu. Kita susah bikin sendiri kan. Caranya kalian boleh search di internet, namanya itu getwaves.io. Terus nanti kalian boleh pilih nih. Kalian di sini boleh pilih mau kayak gini misalnya kotak-kotak atau tajam-tajam. Arahnya juga boleh diarahin ke atas ke bawah gitu ya. Silahkan aja. Nah, di sini misalnya mau ditambahin juga wave-nya juga bisa tuh ya. Atau kalau kakak sih lebih suka di random. Jadi cari random dulu ya. Yang pertama sih harus cari ukuran yang tepat. Kalian mau terserah mau ukuran gelombangnya ya mau berapa tuh terserah. Atau kalian mau dikasih yang random aja kak, boleh diklik ini aja nih. Nah, itu dia bakal ngasih random. Misalnya deh ya. Misalnya jangan yang aneh-aneh. Misalnya yang inilah wave-nya. Ya udah kalian boleh langsung pasang. Tapi ingat ya, warnanya itu harus kita sesuaikan biar nggak kelihatan dong kalau ini tuh sebuah beda elemen ya. Biar kelihatan jadi satu elemen. Coba logikanya kalau misalnya kita tambahin arahnya ke atas, mana tadi? Kita tambahin gelombang nih misalnya di akhirnya nih. Di akhir portofolio kita. Berarti warna backgroundnya harus apa dong? Misalnya kita di sini tambahin ya. Set. Tapi tambahinnya itu di kontainer di Jumbotron ya. Warnanya itu harus apa? Harus putih ya. Jadi biar warnanya itu ngikutin yang ini nih. Karena kan dia arahnya ke atas. Set. Nanti tambahin di akhir sini nih. Set. Nanti turun. Nah, kita coba contohin deh. Yang warna putih ganti FFFF. Terus silahkan klik tombol yang ini. Copy SVG code. Nah, SVG code ini bukan gambar ya, tapi kayak vektor gitu. Jadi bisa kalian ubah-ubah warnanya sebenarnya. Nah, ini di bawahnya, di bawah P tadi silakan Ctrl V. Di bawahnya paragraf. Nah, ini kalau kalian tadi udah setting bener harusnya nanti jadi rapi kayak gini pas kalian save.
ada fill-nya rapi, fill opacity-nya juga ada gitu ya. Biar terline-line gitu lah. Kalau udah, nanti secara otomatis dia bakal nambah kayak gini. Nah, kalau misalnya nih, kita ganti warnanya jadi warna sesuai warna atasnya ya. Berarti kakak ganti, nih fill-nya kalian ganti. Fill itu warnanya ya. Di sini warnanya itu kan EF, E2, ED, FF. Maka karena dia ngadepnya ke atas, maka nanti nggak kelihatan. Karena kan dia ngadepnya ke sini. Set. Cuman karena warnanya sama, jadinya ya nggak kelihatan. Jadi makanya harus kita bikin jadi warna putih. Itu ya. Nah, tuh kelihatan kan? Oke. Selanjutnya masih ada waktu sedikit. Kita lanjutin dulu ya sampai about me kalau bisa. Di about me-nya ini lanjut lagi kita tambahin section berarti. Misalkan bikin section namanya about me. About juga boleh, biar cepat. Ini akhir about. Terus jangan lupa, nah kalau about ini kita nggak perlu copy paste ya, karena kita bisa bikin dari nol. Jadi kita coba bikin dari nol nih untuk about yang kita nggak cari dari sini ya maksudnya ya. Template kan, kalau tadi ada template-nya kan, jadi gampang. Nah kalau ini kita coba bikin dari nol. Di sini kita bikin dulu section, karena kan biar ngikutin ya, ini kan bagian dari section ya. Kita bikin dulu section di about sini. Section, caranya gimana Kak biar cepat? Langsung aja ketik section, terus tab. Jangan lupa dikasih class, di sini classnya itu about. Nah, terus kita bikin div ya, per div. Nah, tapi lihat di sini ya, lihat. Nah, di sini kita mau nggak mau harus bikin layouting ya teman-teman ya. Karena di sini ada about me-nya tuh nggak lurus ke bawah gitu ya. Kalau dulu kan kita bikinnya lurus ke bawah. Kalau ini about me-nya ada di tengah, terus yang ininya di samping, ininya di samping. Gimana cara bikinnya? Itu pakai layouting. Kita langsung ke Bootstrap. Cari caranya gimana sih cara bikin layout. Layout. Terus edit grid ya. Di layout sini ding, bukan jangan layout cari sendiri ya, tapi layout yang ini nih. Terus pilih grid. Nah. Jadi kalau layoutnya di HTML Bootstrap ini dia menggunakan cara dulu namanya CSS grid. Jadi dia pakai grid. Jadi pakai row itu baris, kolom. Baris sama kolom. Nah, kalau kalian lihat berarti kan ada berapa baris nih di sini nih. 2 baris ya, sebaris pertama, baris kedua kan. Baris pertama untuk judul, baris kedua untuk tulisannya. Nah, di baris kedua ini ada 2 kolom. Kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Sedangkan di baris pertama cuman ada satu aja ya. Tetap harus ada kolomnya tapi cuma satu. Cara buatnya gimana? Ternyata untuk bikin kolom, kalian harus bikin div dulu yang punya kelas container. Kemudian dibikin row. Nah, ini row, baru di dalamnya itu kalau ada kolom, silahkan tambahin kolom. Karena ini row-nya satu dan ada 2 kolom, maka kolom pertama, kolom kedua. Ya. Terus nanti di baris keduanya, baris kedua, ada 3 kolom. 1, 2, 3, maka kolomnya ada 3. Col singkatannya ya. Baris row. Langsung aja kita bikin. Di sini kita bikin titik, langsung titik ya. Kalau div itu kalian boleh langsung kasih class-nya aja biar cepat nih. Titik ikutin ya. Titik terus kontainer karena kita mau bikin dulu kontainernya. Secara otomatis dia bakal bikin div yang punya kelas kontainer kalau kalian ketiknya titik kontainer. Div itu elemen atau tag defaultnya ya. Terus di sini kita mau bikin 2 row, berarti row pertama, terus row kedua. Saya akan bikin lagi row kedua. Kelasnya sama ya, jangan diubah. Di dalam row pertama, ingat ada berapa kolom? Cuma 1, berarti titik call. 1, dimana isinya apa? Isinya itu tulisan. Di sini kita tulisannya judulnya. Judulnya ini kita bikin H2 ya, karena H1-nya tadi udah dipakai di atas ini ya. Mana ya? Yang ini nih. Jadi ini langsung aja bikin misalnya di sini tadi about me. Kemudian di row kedua, di baris kedua kita punya berapa kolom? 2 kolom ya. Nih. Maka langsung kita bikin 2 kolom. Titik call
Call pertama, call kedua. Nah, di dalam call ini ada paragraf. Silakan bikin paragraf. Nah, paragrafnya kita nggak tahu nih mau bikin tulisan apa kan. Jadi kalian boleh tambahin aja lorem. Nah, terus berapa kata? Misalnya di sini kakak pengen loremnya itu 20 kata. Nah, nanti secara otomatis Visual Studio Code akan ngebikin 20 kata random. Tab. Nah, otomatis ngebikin sendiri. Kemudian di sini di kolom kedua juga sama, cuman misalnya lebih panjang. Hati-hati enternya ya, harus di tengah-tengah. Oke, tab. Lorem misalnya di sini 20, jangan di spasi ya, 25. Tab. Lebih banyak. Kalau kita lihat hasilnya, nah itu ya udah ada. Nah ini biar kelihatan lebih jelas, biar kita bisa scroll ke bawah ini, kita tambahin dulu max height-nya. Di sini boleh kalian klik body. Nah nanti kita hapus max height, jadi maksimum height-nya 3000 pixel. Kita lihat lagi. Kok max height, min height ya. Min height, sorry, min height. Kok max height, min height. Ntar ya, minta waktunya sebentar. Nah itu ya udah ya. Cara bikin tulisannya about me di tengah, masih ingat gimana caranya? Tinggal kita bikin aja text align-nya center kan. Nanti di sini boleh di row-nya boleh, di sini row-nya boleh, di kolomnya boleh, terserah kalian. Kakak di row-nya aja deh, bikin text center. Kita lihat lagi, nah itu otomatis dia ke tengah. Terus ininya nih sekarang nih. Nah ininya dia. Kalau kalian lihat, dia ininya itu kan masih terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang. Kakak pengen kecil aja lah. Misalnya segini gitu. Ini segini sesuai dengan contohnya ya. Caranya gimana? Jadi di sini tuh ada nggak ya? Di sini itu kolom di Bootstrap itu maksimal ada 12. Jadi kalau kalian create kolomnya itu maksimal ada 12, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya dua kolom, di mana ukuran kolom dua barisnya itu sama, itu 6, 6. Ya ini contohnya ini dua ukuran barisnya sama ya, 6, 6. Tapi ini secara otomatis dikasih margin ya, secara defaultnya biar lebih rapi. Nah, kalau misalnya kakak pengen yang kirinya itu lebih kecil, berarti gimana caranya? Kita tambahin aja ukurannya di call-nya di sini. Saya di sini, jangan di sini deh, di bawahnya ya. Itu kan judul. Kalau di sini misalnya 3. Terus sisanya kakak pengen otomatis. Berarti 12 kurang 3, 7. 7, 9. Maka otomatis di sininya cuma 3, di sininya 9. Ya. Nah, gimana caranya? Berarti kalau mau ini, kakak bikin dia nggak full kiri, full kanan ya. Jadi benar-benar cuma benar-benar di tengah-tengah aja. Kakak pengen cuma pakai 8 aja. Berarti di sini 4, di sini 4. Berarti di sininya kita ganti aja. Jadi 4, sininya jadi ganti 4. Save, lihat lagi. Nah, ini udah ya, tapi nggak di tengah. Oke, sekarang kita bikin dulu, kita bikin dulu dia di tengah. Caranya gimana? Cara bikin dia di tengah. Nah, cara bikin dia di tengah itu, di sini kan ada about nih ya. About di sini itu nah di yang kedua, di row-nya yang kedua ini, di sini kita kasih justify content center. Itu pakai flexbox ya. Layout di sini layoutnya yang ini. Kalau nggak salah di apa ya, utilities, bukan justify. Nah ini di flex nih, di flex. Nah ini kan ada justify flexnya itu nah nih justify content ya. Kalau kita pengen dia di tengah gimana? Berarti justify content center dia bakal di tengah kayak gini. Langsung aja kita pakai, tambahin di sini justify content center. Kita save, kita lihat lagi, maka dia otomatis ke tengah. Nah apalagi nih ukurannya ya kan? Ukuran teksnya masih terlalu kecil, ini agak besaran. Kita ganti ukurannya, font size. Nah, font size-nya itu pakainya kok text alignment ya, font size. Nah ini pakai fs ya, titik fs 1 sampai 6. 6 itu paling kecil.
Berarti kita di sini ganti ke 3 aja kali ya, cukup 5, nggak usah gede-gede. Saya akan ganti di sini fs strip 5. Save. Nah, ini ya udah ada ya, fs 5. Terus ini apanya lagi? Ininya harusnya center dong. Tinggal tambahin aja text align center. Text center. Text align center. Text center aja ya kalau di sini ya. Nah, itu otomatis dia bakal ke tengah. Nah, karena waktunya udah habis, kita tutup dulu di sini aja ya. Nanti minggu depan hari Senin kita lanjutin lagi. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang ketinggalan mungkin? Udah ngikutin semua nggak? Jelas nggak? Boleh lihat fotonya. Yang mana? Ini tinggal copy paste aja ya, kecepatan ya tadi. Masalahnya gua udah FS min 5 nih, tapi tetap sama kayak gitu nggak ngeblok gitu. Coba share screen, bisa nggak share screen kamu? Loh, Bukan di matiin dulu ya, gua harus matiin dulu ya. Yang lain boleh kalau ada yang mau nanya sekalian. Yang lain boleh, ada yang mau nanya lagi mungkin? Davina gimana Davina? Bisa nggak? Ryan gimana Ryan? Bentar deh, laptop gue Malah malah nggak ada suaranya. Nggak ada bentar. suaranya. Adrian, gimana Adrian? Ada yang mau ditanya? Bisa nggak? Bisa nggak itu webnya? Kalau Davina gimana Davina? Halo Davina. Bisa nggak? Novel bisa nggak? Ya. Nah, nih. Ini masih ngebot gini. Oh iya, ngebold. Kenapa? Karena lu kecilin, coba lu gedein. Chrome-nya. yang mana? Chrome-nya lu gedein. Pro-nya. Chrome apa? Browser yang buat ngelihat full screen itu maksudnya. Oh, masih bold kah? Coba lihat kelasnya lagi. Bentar ya. Oh, boldnya itu di H3-nya. Coba ganti H2. Nah, itu masa paragrafnya pakai H3? Gantinya paragraf dong. Pakai P. Ya, P. Pakai P ya. Nah, harusnya sih bisa. Nah, itu nanti kan kalau ini gue kalau misalnya emang kalau di itu dia bakal nggak panjang ke bawah ya. Otomatis itu. Kalau dikecilin maksudnya Chrome-nya. Hah? Oh iya. BTW aku mau nanya lagi nih. Ya. Kenapa ya kuningnya? Merah. Ini Kuning ini. View box itu. Maksudnya ada tulisan garis bawahnya gitu. View box. 0, 320. Bentar, gue cek dulu ya. Style. Oh, di mana ya? Bentar. Error slmns
Boleh digedein nggak? Bisa nggak lu gedein? Di kontrol gedein itu nggak bisa ya? Kayaknya itu XMLNS bukan? SVG XMLS. Bener ya? XML. SVG itu pasti ada yang kehapus sebentar ya. SVG. Viewbox. No. Tapi jalan ya? Jalan-jalan aja. Apa tadi? Coba dideketin tadi di tulisannya apa? Dari Visual Studio Box-nya. Ada nggak? Nggak ada ya tadi. Ini. Nah. Apa itu? Ya. Nih. M of Name of Viewbox. Oh, bukan. Viewbox. Nggak, ya udahlah diabain dulu nanti dicek lagi ya. Tapi yang penting bisa kan? Bisa. Wave-nya kelihatan kan? Wave-nya itu kan wave kan? Ya itu bisa tuh. Ya udah, nggak apa-apa diabain aja kalau itu. Nah, berarti atau di style.css nya juga error tuh. Coba diklik. Lain karena gua Ya. di body langsung. Oke. Ya udah. Ya itu aja sih. Itu nggak tahu kenapa nanti dicek lagi ya. Tapi kayaknya sih nggak masalah sih kalau udah jalan, yang penting jalan aja. Ini tadi min height-nya berapa ya? 3000 pixel boleh, terserah sih. Itu cuman buat biar kita bisa nge-scroll ke bawah aja. Mau 2000 boleh, 3000 boleh, terserah. Oke. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi kah? Nggak ada. Ryan mau nanya nggak, Ryan? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Kalau Raihan M. Dava? Agak berantakan. Berantakan. Gini. Kalau yang udah kita tutup dulu aja ya. Yang masih error, gua coba bantuin dulu dari sini ya. Jadi kita tutup dulu karena udah gak ada yang mau nanya lagi kan. Nanti Ryan tunggu dulu ya biar kita benerin dulu nih. Oke. Berdoa menurut kita tutup dulu. Terima kasih yang udah datang. Kita berdoa dulu ya agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, dimulai. Amin. Oke, boleh yang udah nggak kenapa-napa atau udah jelas boleh keluar aja. Kalau Raihan berantakannya gimana, Raihan? Terima kasih, Kak. Ya. Coba lihat share screen, coba bisa nggak? Visual Studio Code-nya dibuka. Masalahnya di mana tadi tuh? Masalahnya itu di itunya ya, wave-nya. Wave-nya warna putih ya, jangan warna hijau. Wave-nya warna putih, kamu ganti. Di get wave-nya, klik lagi get wave-nya. Nah, tuh ganti warna putih. F gitu aja. Tik F. Nah, baru langsung buka itunya. Nah, copy, ganti yang wave tadi ya, di replace. Ya, terus boleh dibuka. Nah, kan. Terus about me-nya boleh dibuka lagi. Studio kontennya diturunin ya berarti ya ke about. Iya benar, di about. Justify content. Nah, itu justify content-nya kurang center, strip center. Strip center gitu, strip center.
Bisa strip standar. Nah, ya, save. Udah. Terus apa lagi ya? Udah kan itu aja ya. Ukurannya udah, ukurannya coba buka lagi. fs-nya 5 ya. Ya sih udah sih. Udah bener. Oh, itu kolomnya udah pas ya. Ya, kolomnya kamu mau pengen bikin 45 ya? Ya udah bener itu. Ya udah. Ada yang mau nanya lagi nggak ditanya? Udah. Ya udah. Makasih ya. Thank you kan. Thank you.